Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini Allah masih mengizinkan kita berjumpa, bersua dan bertatap muka bersama di pengajian kitab Minhajul Abidin di masjid kita tercinta, Masjid Al-Falah Gede Aceh. Selawat beriring salam mari selalu kita sajikan kehadirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana hari ini kita berharap dengan rahmat kita mengaji sesuai dengan petunjuk beliau, Allah akan memberikan keberkahan dan juga kesehatan kepada kita yang hadir di sini. Ada ayahanda dan juga mungkin di antara kita ada juga yang sedang sakit, juga mungkin sedang kurang sehat. Kita harapkan mudah-mudahan semua yang hadir di sini Allah berikan kesehatan dan kesempurnaan dalam kita menuntut ilmu sebagai perintah Rasulullah, talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin. Kita ulangi kembali, al-ilmu pada kata-kata talabul ilmi adalah bukan sembarang ilmu, karena al-ilmu dalam hadis talabul ilmi adalah ilmu yang ma'rifah. Kenapa ma'rifah? Karena kata-kata hadisnya kalau kita kaji dari ilmu hadis adalah kata-kata yang beralif lam. Jadi faidah bahasa Arab kalau beralif lam tandanya ma'rifah, kalau bertanwin dia tandanya nakirah. Jadi kalau talabu ilmin maka itu ilmu yang maksud ilmu nakirah. Tapi kalau talabul ilmi, al ilmu ada alif lamnya. Alif lam adalah sesuatu yang berlawanan dengan tanwin. Kalau ada alif lam pasti tidak ada tanwin. Kalau ada tanwin pasti tidak ada alif lam. Kalau ada alif lam berarti sesuatu kata-kata tersebut adalah sesuatu yang ma'rifah. Ma'rifah yang dikenal. Maksud talabul ilmi adalah ilmu yang dikenal oleh orang yang mengucapkan kata-kata tersebut. Saat kata-kata ini diucapkan oleh seorang baginda Rasulullah dengan kita, maka pastinya ilmu yang dikenal oleh Rasulullah. Dan ilmu ini dijelaskan pada hadis pertama dari kitab Matan Arba'in An-Nawawiyah. Ada 40 hadis di Matan Arba'in. Hadis pertama menyatakan saat Jibril datang, maka Jibril bertanya tentang 3 hal. Pertanyaan pertama, apa itu Islam? Rasulullah menjelaskan, Islam bahwa kamu mengucapkan syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Pertanyaan kedua, apa itu iman? Rasulullah menjelaskan, iman bahwa kamu antum binabillah, kamu percaya kepada Allah, kepada Rasul, kepada kitab, kepada hari akhirat, dan kepada qadar-qadar. Ada 6 dari iman. Terakhir pertanyaannya daripada malaikat Jibril, apa itu ihsan? Nah, saat itu Rasulullah menjawab, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in takun tarahu fa innahu yaraka. Bahwa kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihat Allah itu sendiri. Tapi kalau kamu sadar kenyataan bahwa kamu tidak bisa melihat Allah, yakinlah bahwa saat ini, detik ini, jam ini, di tempat ini Allah melihat kita. Jadi ketika ilmu inilah yang dijelaskan bahwa ilmu tentang Islam disebut ilmu fikih, tata cara bagaimana kita sholat, bagaimana kita puasa, kita berzakat, kita berhaji, itu dijelaskan dari ilmu fikih. Sedangkan bagaimana cara kita beriman, kita mengenal Allah, mengenal malaikat, mengenal Rasul, mengenal kitab, mengenal hari akhir, dan juga mengenal qadar-qadar, itu disebut dengan ilmu tauhid. Sedangkan yang terakhir, bagaimana kita beribadah untuk bisa seakan-akan kita melihat Allah, ini disebut dengan ilmu tasawuf. Jadi 3 ilmu ini, tasawuf, tauhid, dan fikih adalah ilmu yang wajib dituntut. Nah, hari ini kita belajar ilmu pertama yang bagaimana kita mengenal Allah seakan-akan kita menyembahnya seperti kita melihat Allah itu sendiri, dengan sebuah kitab yang dikarang oleh Al-Imam Al-Ghazali, yaitu kitab Minhajul Abidin. Jadi pengajian minggu yang lalu kita sudah bercerita tentang bagaimana Imam Al-Ghazali menjelaskan perjalanan ke surga itu akan sangat rumit. Perjalanan ke surga itu akan sangat susah. Kita akan lalui dengan susah payah. Banyak rintangan. Kenapa banyak
tiba-tiba ada kerjaan kami sikana kesusahan kalau kita mau ibadah. Tapi kalau kita mau melakukan hal-hal yang berhubungan dengan keburukan cukup gampang. Dan posisi bergabung ibah sih itu memakai pulsa gratis. Saya itu memakai Anda mendapatkan gratis telepon kajian dan juga ke. Nah, posisi akan lebih mudah kalau kita mau melakukan keburukan. Tapi kalau mau melakukan kebaikan pastinya banyak tantangan. Makanya saat dijelaskan di pengajian yang lalu, alwan jannah hisnun birabatil alwan innari sahul bisyawatin, bahwa jalan ke surga itu akan dipenuhi dengan warna duri dan jalan ke neraka dipenuhi dengan syahwat. Sehingga Imam Al-Ghazali menjelaskan bagaimana kita bisa memilih teman dan memilih pelajaran agar jalan yang kita lakukan sehingga kita untuk beribadah mencapai titik abidin orang yang beribadah akan lebih mudah. Disinilah nanti akan dijelaskan tentang tawakal, tentang bagaimana langkah-langkahnya untuk tata cara beribadah. Kadang-kadang yang kita lakukan arahnya sudah benar, tapi tanpa trik, tanpa tata cara, tanpa tips yang kita lakukan akan sulit. Bagaimana misalnya contoh, kita mau sholat dengan khusyuk. Sholat, siapapun bisa sholat. Permasalahannya, saat kita sholat, pikiran berawal, masabohnya dengan ujian ada, dengan baca hutang dan mempalamun, dengan ya mungkin sampai ingat lalu dalam bayi hutang. Kenapa? Begitu banyak pikiran yang bisa berjalan-jalan saat kita sholat. Lalu bagaimana cara sholat khusyuk? Ternyata triknya gampang, caranya mudah. Tapi kadang-kadang karena kita nggak tahu jadi sulit. Kita capek konsentrasi gader, ingat gader. Padahal caranya sangat gampang. Beberapa ulama menyarankan kalau kita mau sholat, pertama fokuskan pandangan ke tempat sujud. Lalu bagaimana? Ternyata ada penjelasan tambahan. Saat kita melihat ke tempat sujud, masih ada yang pikirannya masih melayang juga. Ternyata trik yang paling gampang untuk melihat ke tempat wudhu saat kita belajar tempat sujud, saat kita belajar lebih lanjut adalah dengan melihat dari dua bola mata kita melalui satu titik di ujung hidung kita. Jadi pandangan kita sang-sang lagi juling karena melihatnya ke ujung ini, tembusnya ke tempat sujud. Otak kita saat kita melihat dengan pandangan seperti itu mau tidak mau untuk sementara terfokus. Jadi memang tidak bisa berpikiran ke tempat lain. Trik kecil seperti ini yang membuat kita gampang melakukan ibadah. Kedepannya akan banyak trik-trik lainnya yang dibagikan bagaimana kita bisa mencapai titel abidin. Jadi bukan hanya Zainal yang abidin, tapi banyak orang kita bisa mencapai titel abidin, orang yang beribadah dan ibadah kita sah. Hari ini kita sholat, takutnya nanti waktu di akhirat saat dibuka ukur rekening kita, saldo kita, debit kita, ternyata sholat tidak tercatat di mutasi rekening saldo kita. Jadi kalau kita selama ini mungkin di PDAM, kalau dulu kita catat kita sudah bayar rekening PDAM kita, tapi kok masih dipotong? Ternyata kita transfernya atau bayarnya ke rekening yang salah. Nah, seperti inilah sholat kita, ibadah-ibadah kita. Sudahkah ibadah kita lakukan dengan tata cara yang benar? Sudahkah kita menyembah Allah yang benar? Kadang-kadang Allah yang kita sembah pun kita nggak kenal. Nah, disinilah diajarkan minhajnya, jalannya, dan insya Allah mudah-mudahan sampai waktu azan isya berkumandang nanti akan ada berbagai tips dan trik yang akan dibagikan oleh Imam Ghazali tentang bagaimana tata cara kita beribadah yang benar. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita mulai pengajian kita kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Telah berkata pengarang dan semoga semua kita yang hadir pada malam ini di Masjid Al-Falah di Aceh sambil berniat iktikaf, Allah berikan manfaat dengan ilmunya pengarang baik dunia maupun akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian tatkala kami dapat akan jalan ini dengan sifat ini, maka kami pilih. Maka bagikan diri itu pada kaifiat memutuskan dia dan para yang berkehendak kepadanya oleh hamba daripada segala sifat ini, maka kami pilih. Maka bagikan senjata dan pegawai dan tipu daya daripada ilmu dan amal, mudah-mudahan dapat putus akan dia dengan keelokan taufik subhanahu wa ta'ala di dalam sejahtera, dan jangan terhenti dan putus di dalam
di dalam bagian yang membinasakan. Maka jadi binasa ia serta orang yang binasa. Kami berlindung dengan nama Allah daripada yang demikian itu. Jadi saat Imam Al-Ghazali mendapatkan tata cara, trik dan bagaimana langkah-langkah senjata untuk bisa beribadah dengan baik dan benar, untuk bisa terhindar dari segala tipu daya daripada ilmu dan amal. Kadang-kadang ada orang yang beramal tapi ria. Saya sudah sholat tapi saya senang bahwa saya lah yang paling hebat. Saya sudah baca ayat Al-Quran tapi kayaknya saya lah yang paling bagus bacaannya. Saya sudah ibadah, kayaknya saya yang paling hebat di kampung ini, di Masjid Gede Aceh, selalu orang paling hayu ibadah. Saat kita buat seperti itu, ibadah kita ada tapi pahalanya sudah tidak ada lagi. Untuk apa? Nah, itu bagian daripada tipu daya ilmu dan amal. Kita belajar ilmu, sang-sang tanya bicara. Sang-sang di kota semuanya tanya orang paling hayu, ulama yang paling hebat. Saat tanya ulama kadu dan sombong ino, didengku yang sombong ino, merasa yang paling hayu. Saat ada orang yang cium tangan, orang yang cium jaro, sang-sang koknya orang yang paling hayu. Dengku yang ino merasa hayu saat orang cium tangan. Padahal dulu Imam Al-Ghazali dan Imam Asy-Syafi'i saat ini sebuah kisah. Imam Syafi'i dulu saat beliau setelah mengajar, lalu ada muridnya yang mencium tangan beliau, mencium tangan ada cium jarak dengkul dan semua. Kenapa? Maksud kita untuk menghormati ilmu yang ada pada dengkul tersebut. Bagus. Tapi ternyata di balik itu ada nauleng yang pegang. Wahai Al-Imam Asy-Syafi'i, kejadiannya ada dua. Di Imam Syafi'i ada Imam Al-Ghazali juga. Wahai Imam, tahukah engkau orang yang cium jarak dulu maka dihormatkan dong, melikut ikan kedon putra dan punya pangen, ada betul tak kan? Ini kayak betul tak kan? Bahan kelinyong ngampung bom yang betul, melikut ikan kedon, maka cium dron, omak ayu tak ada kuah, beres tak dron, melikut, goknya yang pun kedon. Jadi saat itu Imam Ghazali pun menanggapi dengan hal yang sama. Saat beliau menanggapi hal tersebut, beliau berkata, Alhamdulillah, saya senang karena berarti orang tersebut takut kepada saya. Imam Syafi'i menanggapi berarti orang tersebut merasa saya hebat. Dengku, urangnya meke hijau jaro, melikut ikan kedon. Al-Imam Syafi'i mengatakan berarti saya hebat dong. Loh, kok hebat? Berarti secara berhadapan dia tidak berani dengan saya. Melikut dia, bukan aja. Berarti hayu dong. Berarti hebat saya. Beliau tidak marah, tidak menanggapi dengan negatif. Malah beliau menganggap ini sebagai suatu hal yang bagus. Saya senang mengenal orang yang meke hijau jarolong melikut ikan kedong. Bah menang ini. Berarti haji belum sorjit. Beliau makin senang posisinya. Jadi bagaimana kita menanggapi sesuatu yang jelek dengan hal yang bagus. Ini bagaimana caranya kita mengelola hati. Hati-hati dalam menjaga hati. Jadi begitupun saat Imam Ghazali dikatakan, wahai Imam, tahukah kau ternyata sebagian besar orang yang mendengar pengajian engkau ternyata tidak suka kepada engkau. Imam Ghazali disebut kecok meja duduk di Masjid Al-Falah Gede Aceh misalnya gini. Urang rame pada dekat absen tidak diedarkan sama kepada Bapak. Terima kasih kepada Bapak. Ada orang sekitar 270 orang. Urang macam ya, ada orang ramai sekali. Jadi begitu orang ramai, kita kan nggak tahu di antara ini ada yang suka, maka kita tahu nggak. Nah, urangnya kadang-kadang dengan tuprena goyak dong. Anak dulu aku tuprena dan Aisyah. Nah, yang udah nggak kalah kayak gitu di Bandung semua yang tidak jadi nunggulah di sini gara-gara ada nunggu. Imam Ghazali dikatakan, Dengku, Imam, tahu nggak kau? Setengah daripada jamaah ini tidak suka kepada engkau. Cuma karena jadwal kamu malam sekian Imam Ghazali kaki ngabut. Padahal adalah Imam Ghazali menanggapi dengan
cara apa? Beliau tidak sedih, tidak gusar, tidak gundah, bahkan tidak goyah sedikit pun. Saya senang kalau ramai yang nggak suka sama saya. Saya senang kalau ramai yang nggak suka dengan saya, Imam Ghazali. Kenapa Imam Ghazali? Kita udah cerita minggu lalu. Beliau meninggal pun beliau cuma bilang jangan umumkan saya meninggal. Dia cuma bilang beliau meninggal itu sama 3 orang, adiknya dan 2 sahabatnya. Benar pengumuman. Kalau bisa benar yang belum meninggal. Cuma 3 orang itu untuk fardu kifayah beliau. Dan beliau meninggal tahu kapan beliau meninggal. Saya cerita minggu lalu. Setelah beliau sholat subuh, assalamualaikum, beliau bilang sama adiknya Ahmad, tolong ambilkan kain kafan saya. Kain kafan kasih kain sedia. Lecok kain, gelimbut baju dengan kain kafan, dibalut gulai ekornya, ada ikan, dan lagi pocong, dibalut, lagi jilbab, sedekap tangan beliau. Beliau tertidur, tersenyum, dan di saat itulah beliau merumuskan nafas terakhirnya. Beliau tahu kapan beliau meninggal, dan beliau pesan jangan ada yang datang kecuali orang yang mendapat enggak meluntuk. Tapi saat itu kembali saya ulang pengajian minggu yang lalu, tiba-tiba seluruh murid beliau bermimpi malam itu ketika semua mandu melempok. Sang Imam Ghazali datang kepada mereka minta maaf. Lagi maaf belum lagi lejak. Semua serentak mimpi yang sama. Setelah mereka terbangun dari mimpi, semuanya berbondong-bondong datang ke rumah Imam Ghazali. Udah dari jauh hijau, udah nggak kau sampai hebu. Udah dari jauh kau aja. Emang ada di beklam belum melempok. Oh ya, belum minat melempok, gimana melempok? Puluh kolom sagat, puluh pak sago. Mereka semua tanya-tanya. Tapi semua mimpinya sama dan ternyata di dalam Imam Ahmad, adiknya Imam Ghazali sudah nangis karena Imam Ghazali sudah meninggalkan kita. Nah, Imam Ghazali tidak suka tenang. Beliau berkata, saya senang kalau ramai yang nggak suka dengan saya. Belum semua sebagian besar jamaah tidak suka, saya senang. Kata Imam Ghazali. Kenapa? Karena kalau ramai tak ada lu takut ada kepeng malu. Kalau ramai tak senang takut mudah. Bangunan gitu. Karena kadang-kadang beliau tetap mengajar. Nah, ini hebatnya daripada orang-orang yang punya ilmu tasawuf. Beliau tidak butuh ketenaran. Kita boleh sekarang ini video direkam dan nanti tayang di YouTube. Alhamdulillah channel Ustaz Gunawan malam ini sudah 1000 video sudah tayang. Jadi pengajian ini bisa diikuti di channel YouTube-nya Ustaz Gunawan. Nah, ini bagus untuk apa? Kalaupun saya meninggal 1000 tahun lagi orang masih buka channel YouTube masih nampak video ini. Masih berdoa alhamdulillah ada ilmu yang bermanfaat. Tujuannya kalaupun kita meninggal nama kita nggak hilang. Tujuan saya merekam video ini. Tapi ini bukan untuk ketenaran, bukan untuk pamer-pameran, bukan untuk viral. Tanpa viral pun kita sudah dikenal. Bahkan Imam Ghazali, saya ulangi, beliau tidak susah saat ada orang yang tidak senang dengan beliau. Salah satu ulama tasawuf terkemuka di Aceh, Abu Taklum, ya rahmatullah. Saat ini istri beliau kebetulan nenek saya, Cik Koy, kalau saya panggil Cik Eria, sedang sakit di rumah sakit Medan. Abu Taklum punya kesembuhan, Allah yarham. Beliau tetap mengajar dengan style beliau sendiri. Saya kebetulan di pesantren Universitas Samalanga, di guru pagi saya adalah anak beliau, Tengku Munir. Nah, jadi beliau tetap mengajar, itu Tengku Munir sama persis seperti Abu Taklum. Beliau mengajar dengan suara yang kecil. Beliau duduknya tegak, beliau lihat ke bawah, suara kecil. Beliau mengajar tak itu, suara kecil. Beliau nampak dari komentar ke apa macam mana, ada dengan diperlukan. Tapi beliau tak peduli. Terserah mau viral tak viral, mau senang tak senang, mau suka tak suka, tugas saya duit sebelum duit. Nah, inilah bagian bagaimana kita menjaga hati. Kadang-kadang tanya, dalam ada ceramah, wadah yang ada ceramah, rumah itu mana udah ada ceramah, aku udah jadi masjidnya. Saking kita kesel, hanya udah beli kampungnya, aldi kan upload itu wadah dan ikut baju mana kan upload rumah. Ini banyak betul deh gitu.
akhirnya ini menjadi dasar bagaimana kita untuk mengajar. Imam Ghazali mengajarkan bahwa bagaimana kita menjaga hati. Nah inilah agar kita tidak terpengaruh dengan tipu daya pada ilmu dan amal. Jangan sampai saat kita mengajar lalu orang senang kepada kita menjadi euforia, maksud akhirnya ada orang senang dulu. Malah ini yang hancur ilmu kita. Jadi ada salah seorang ustaz kemarin saya sebut, kawan saya juga, Ustaz, Ugi kalah viral dengan saya lebih viral, saya lebih banyak yang, oh ya nggak apa-apa silakan. Saya justru senang kalau Anda lebih viral, saya lebih banyak undang, silakan. Kenapa? Justru tugas saya jadi lebih ringan. Kalau orang tanya ada tugas untuk cek masjidnya, masjid warna kuning, lagi model warna kuning. Kita mau cek balik jadi warna hijau misalnya. Lalu tugas muhu lagi ngecek tiba-tiba dia bilang, tugas muhu hebat, aku Faisal bantu. Apakah beliau marah? Tidak. Makin senang ada yang bantu kan? Karena hebatnya tugas kita, pesan Rasulullah, balighu anni walau ayat, sampaikan daripadaku kata Rasulullah walaupun satu ayat. Ini tugasnya. Tiba-tiba saya nggak perlu ngajar lagi, karena belajar berdua, apa yang aja orangnya, karena aku sembuh kan orang sebut. Alhamdulillah, lebih pak, karena jadi jangan pernah takut dengan kurangnya pendapatan kita dari agama, karena agama bukan tempat cari uang. Jadi upayakan kita tetap bisa menjaga, jangan sampai terkena tipu daya pada ilmu dan amal. Jadi ini yang diajarkan oleh Imam Ghazali dalam kitabnya Minhajul Abidin ini. Karena begitu kita terkena hal seperti itu, maka kita akan sampai pada tahapan binasa, dan binasa inilah yang membuat kita jadi terkena tipu daya daripada syaitan, iblis, laknatullah. Kita ketahui bersama iblis adalah makhluk Allah yang paling dibenci oleh Allah. Kenapa? Karena iblis mengarang suatu ilmu berdasarkan perspektif dia sendiri. Iblis itu orang yang pandai. Makanya jangan terpukau, jangan merasa hebat dengan orang yang pintar. Iblis itu paling pintar. Dia gurunya malaikat. Nama iblis sebelumnya Azazil. Gurunya malaikat, paling pandai iblis. Makanya jangan heran dengan orang pandai, tapi Anda boleh kagum dengan orang yang punya akhlak, karena iblis tidak punya. Kalau cerita pandai, iblis pun pandai, tapi akhlak dia tidak punya. Iblis mengarang suatu ibadah dengan perspektif dia. Saat Allah perintahkan, sujudlah kamu kepada Adam, iblis berkata, aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku diciptakan daripada api, lebih keren api, lebih menyala-nyala, lebih flaming api, lebih glowing api. Sedangkan tanah punya sifat yang lebih jelek, lebih rendah grade-nya daripada api. Kalau kita beribadah sesuai dengan keinginan kita, maka kita sudah meniru cara iblis. Saat pemerintah ditanya, wahai pemerintah, ibadah apa yang paling bagus? Ibadah haji. Kenapa? Karena paling banyak devisa, paling banyak masukan untuk negara. Ustaz, ibadah apa yang paling bagus? Ibadah yang paling bagus, paling banyak pahalanya sedekah untuk Ustaz, paling banyak pahalanya. Kenapa? Untuk melancarkan roda perekonomian, terutama roda perekonomian Ustaz sendiri ya. Jadi Ustaz kadang-kadang kayak gitu, saat kita ceramah, apa amalan yang bagus? Jadinya perspektif kita. Saat ada orang yang kuper, yang jarang bergaul, yang adalah ulang kawan, gak suka nongki nongkrong di kedai kopi, ditanya, apa amalan yang paling bagus? Yang paling bagus adalah muslah, bersemedi, duduk di luar karena bergaul dengan orang. Kenapa? Ibadah sesuai perspektif. Tapi bagaimana di kitab Minhajul Abidin ini, Imam Ghazali mengajarkan ibadahlah kamu sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Saat Allah perintahkan kita beribadah, maka saat itulah kita beribadah sesuai dengan Allah tanpa perlu bertanya. Hari ini kita berada berkumpul bersama di masjid ini. Mandung banyak duha muda, agam darah, mandung bersama di dalam masjid ini. Lalu
Kita oh kan Rasul lima saya yang mengkaitkan. Kita jadi tahu. Oh nama ismuhu. Saya pikir ismuha tadi. Gerindra kalau ismuha. Nah jadi kita jadi tahu nama-nama sampai tujuannya untuk silaturahmi. Jadi kalau kita mau bangun silaturahmi ini, selain kita punya hubungan sama Allah, belum dengan Allah, kita juga punya hubungan dengan manusia, belum dengan nas. Bagaimana dikisahkan dua bersaudara, adik dan abang, seperti saya sama Dr. Fauzan. Nah, adik dan abang ini pernah dulu di dalam kisah ini berantem. Si adik marah sama abang, si abang marah sama adik. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Padahal rumahnya dekat-dekat, tapi hanya menjajah. Nah, ini kawan-kawannya, Mustirah dua ya lagi ya. Rumahnya dekat-dekatan, tapi nggak pergi lagi. Nggak pergi bukan karena nggak sempat, tapi karena marah. Bengeng, aneh bukan. Lalu suatu hari dia panggil tukang. Tukang, mana tukang yang paling hebat? Tolong datang ke rumah saya. Untuk apa? Tolong bangunkan saya sebuah pagar. Kenapa buat pagar? Coba lihat. Itu di depan seberang sana itu rumah adik saya. Tapi kemarin yang ambil beko, dia kerok tanah di depan rumah dia dikerok, dialirkan air dari sungai, sehingga air dari sungai mengalir membentang di antara rumah saya dan rumah dia, di antara rumah abang dan adik. Tadinya tidak ada sungai, sekarang jadi ada sungai. Nyantu supaya tidak lagi berhubungan adik dan abang. Krum geku, ini namanya sungai digali, krum geku. Jadi bukan krum mana ya, tapi krum geku. Digali sungai supaya terpisah antara rumah adik dan abang. Jadi mereka berdua sudah ingin memutuskan tali silaturahmi. Padahal bagaimana kita lihat binatang aja itu paling suka silaturahmi. Ada binatang yang paling suka silaturahmi dan dia selalu menyatakan bahwa dia bersaudara, yaitu katak. Kita tahu namanya katak beradik. Nah, katak beradik itu namanya binatang yang suka silaturahmi. Jadi si abangnya ini bilang, "Ji kayak pegat kerung, tayo nak pegat bagus. Ambil kayu yang bagus-bagus, buat kayu dipancang menjadi pagar. Pagar yang begitu tinggi, bede bukalan termoji. Bang benar jadi mati kan mati ada mati ke lakor, kau kena terang. Posisi biarkan dia walaupun sakit walaupun segala macam, saya nggak mau hubungan lagi, putus hubungan dengan nyamuk, dengan adiknya putus hubungan. Disuruh bangun pagar. Kali bodoh ongkok, kali hijau bahan-bahan, dia masuk dalam rumah. Tukang takut gepeh paling dikerja buat. Selesai, dia lihat. Tok Pak, sudah selesai kerjaan saya. Si abang keluar. Begitu keluar, dia lihat mana pagarnya. Mana pagar yang saya suruh bangun tinggi. Mohon maaf sebesar-besarnya Pak. Saya tadi mau buat pagar, tapi pagar kayaknya gak bagus Pak. Saya punya ide, saya buat desain jembatan yang bagus melengkung begitu indah, dengan undakan-undakan, hiasan-hiasan melengkung antara sungai ini dan ujung sungai sana. Kenapa buat jembatan? Itu Pak jawabannya. Ternyata di sana adiknya sedang berlari. Wahai abang, nebu maaf shalom wahai abang. Long guru. Ternyata belum nanti bangun jembatan. Maafkan saya selama ini saya marah kepada abang. Saya putuskan tali silaturahmi kepada abang. Kiban gua irun bangun duduk sehingga inilah jembatan silaturahmi kita. Maafkan saya belum ada kena. Ini keduduk untuk ijub doa abang minta maaf kepada abang. Sungguh indah silaturahmi dan ini terjadi di antara kita. Kamu wawa antara abang dan adik, akhirnya mereka pun harmonis kembali. Lalu sang abang mengatakan ipat naik domi napa menolak ke depan jauh malamnya Hino di rumah abang. Iron duduk. Tapi kan udah masa terbang, karena udah masa terbang, pula utang masa debu. Pokoknya udahnya ke pakat, ya teman-teman banyak sekalian. Tapi ternyata beliau nggak mau, saya nggak mau Pak. Kenapa? Mohon maaf saya lagi banyak tugas. Tugasnya apa? Tugas saya adalah membangun jembatan silaturahmi di antara orang-orang lain yang mungkin ada di sekitar kita. Jadi bagaimana kita membangun silaturahmi ini? Di antara kita bersama-sama lagu ini, menurut Sofi nanti
akan dibacakan absennya masing-masing sambil kita berdoa bagaimana yang harus kita lakukan dalam beribadah ini, karena ibadah itu punya dua sisi, vertikal dan horizontal. Jadi bukan hanya kita beribadah kepada Allah, tapi juga menjaga silaturahmi dengan sesama manusia. Dan ini diajarkan kita berlindung dengan nama Allah daripada demikian itu kita tergoda dengan tipu daya pada ilmu dan amal. Ya, ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke depan? Oke, kita sambung. Maka kata mu'allif radhiyallahu an, kami harapkan pada membicarakan, memutuskan jalan ini dan menyatakan perjalanannya beberapa kitab seperti Ihya Ulumuddin dan kitab Al-Asrar dan kitab Al-Qurbah ilallah Ta'ala dan lainnya daripada yang demikian itu yang meliputi atas yang halus daripada ulum yang sukar dan payah atas paham orang yang awam, maka cedera mereka itu padanya dan masuklah mereka itu pada orang yang tiada mengelokkan dia daripadanya. Maka ini perkataan yang terlebih fasih daripada kalam Tuhan Rabbul Alamin, dan saya telah berkata mereka itu heran cerita orang-orang dahulu, dan lagi tidak engkau dengar kepada perkataan Zainal Abidin anak Husain anak Ali radhiyallahu an. Sedikit sedepannya sudah syair daripada Zainal Abidin bin Husain bin Ali radhiyallahu an. Jadi kata pengarang, melihat orang-orang sekarang susah paham ilmu agama, kita banyak gagal paham dalam ilmu agama. Jadi menyodai urut cukup. Kenapa? Seberat-berat pekerjaan akan lebih ringan kalau tidak dikerjakan. Nyojit gerlong yang kepulung harus yang cabut. Akhirnya orang malas. Nah, inilah tujuan daripada pengarang kitab ini, yaitu Al-Imam Al-Ghazali, mengarang kitab-kitab seperti Ihya Ulumuddin, kitab Al-Asrar, kitab Al-Qurbah ilallah dan lain-lainnya. Kitab Minhajul Abidin ini kitab terakhir. Jadi setelah mengarang kitab ini Imam Ghazali meninggal, wafat. Jadi beliau suka mengarang kitab-kitab ini agar kita faham ilmu agama, dan kadang-kadang ada yang suka bagaimana trik untuk bisa beribadah dengan baik dan benar itu diajarkan dalam kitab ini. Jadi kitab ini adalah kitab yang simpel, sangat tipis dibandingkan Ihya Ulumuddin, tebal sekali, ini mukhtasarnya, ringkasannya. Kita akan diajarkan nanti bagaimana kita tetap belajar bertahan dalam melakukan ibadah dengan segala cobaan, dengan segala rintangan dalam ibadah kita tetap bertahan. Bayangkan menyotanya bisa tegar itu mungkin ibaratnya bagian mulai ini, walaupun terhimpit, musupik, itu tidak ini mau. Karena ada kompon dia tak ini mau banyak lagi 62 meter banyak mulai ini. Kenapa? Dia tetap tumbuh, musupik itu lima. Tanya menanti ikut nego, dicaru nego, anak muda bagaimana itu? Gak ada pengaruh. No private spy. Jadi anak bermenunggu. Jadi saya lakukan apa yang diperintahkan Allah. Mudah-mudahan ini menjadi patokan daripada tata cara kita ibadah. Dan inilah yang dilantunkan oleh Al-Imam Zainal Abidin anak Ali radhiyallahu an, Husain anak Ali. Imam Ali namanya Imam Husain. Jadi Hasan dan Husain cucu Nabi. Husain punya anak lagi namanya Zainal Abidin. Zainal Abidin ini mengarang sebuah nazam, sebuah syair. Inni lakuntum min ilmi jawahira kailalil haqqu zu jahlin fayantiqana ya rabbi jawhar ilmi laula abuhu fi laqila li anta mimma yab'udul lu'ana wala tastahilu rijalul muslimuna dami yarawna aqwahu ma yatuna hasana wa qad taqaddama fi hadza Abu Hasan ila Husaini wa wasa qawlahu al-hasana. Bahwasanya aku saja menyembunyikan daripada ilmuku akan permintaan-permintaan supaya tiada melihat orang yang jahil maka jadi kena fitnah. Hai beberapa banyak permata ilmu, jikalau aku nyatakannya niscaya dikata bagiku engkau daripada orang yang menyembah berhala, dan niscaya mengharuskan laki-laki muslim daripadaku melihat akan kelincahan orang yang mendatangkan dia keelokannya. Dan saya telah terdahulu daripada cara ini Abu Hasan kepada Husain dan berwasiat keduanya tentang hal tersebut. Jadi kalau kata Imam Zainal Abidin bin Husain bin Ali, beliau begitu banyak punya ilmu yang seperti permata, tapi
kalau diceritakan semuanya kepada orang yang jahil, maka beliau akan terkena fitnah. Karena ada beberapa ilmu yang orang tidak paham bagaimana cara menerimanya, bahkan beliau akan dikatakan orang yang menyembah berhala, punya pegangan, iron sesat, punya pegangan, iron angkum. Jadi seperti kita lihat Allah yang almarhum Abu Diyah Blorko misalnya. Ada beberapa ajaran beliau yang mungkin orang tidak paham akan mengatakan beliau saling buta, padahal sebagian orang malah mengatakan beliau beramal. Jadi beliau sempat saat itu mau siju ke rumah saya di Mondedong, ditelepon sama kawan saya yang mau mengantar beliau. Memang Abu Diyah karena di Ruku, mungkin sekitar setengah jam itu kantor dengan. Lebih telepon 2 menit kantor Abu Diyah, kejar berapa anak kayak sedang. Dari Ruku 2 menit lagi baca udah telepon belum sampai. Saya nggak tahu bagaimana beliau, tapi intinya kita nggak tahu kelebihan orang lain. Bagaimana anjing takut kekok, karena ternyata di balik tampang-tampang yang kita lihat biasa-biasa saja, ternyata semua orang punya kelebihan. Ada yang punya pengalaman spiritual dengan Allah. Kadang-kadang makanya ilmunya banyak yang kadang-kadang nggak bisa diajarkan, tapi harus dirasakan. Kalau kita belajar ilmu tasawuf, kita akan tahu bagaimana kita lakukan ibadah-ibadah kita. Istighfar untuk masa lalu, bersyukur untuk hari ini, berdoa untuk hari esok. Jadi ada 3 hal yang kita lakukan setiap hari. Istighfar untuk masa lalu, bersyukur untuk hari ini, berdoa untuk hari esok. Karena kita nggak tahu nih apa yang akan terjadi esok harinya. Yang lalu mungkin kita sudah punya banyak dosa. Istighfar. Hari ini kita dapat apa? Bersyukur. Untuk besok kita kepengen apa? Berdoa. Jadi 3 ibadah itu kita lakukan. Makanya kalau ada hari ini kita belajar tentang tata cara ibadah seperti diajarkan oleh Imam Zainal Abidin, anak Husain, anak Ali radhiyallahu anhu, inilah ilmu-ilmu yang diajarkan oleh Imam Hasan, Imam Husain, dan juga bapak beliau yaitu Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Dan ilmu ini didapat Rasulullah sehingga Imam Ali digelar menjadi babul ilmi. Kata Rasulullah, ana malinatul ilmi wa Ali babuha. Aku kotanya ilmu, kata Rasulullah, dan Ali pintunya ilmu. Makanya Sayyidina Ali karramallahu wajhahu saat ditanya oleh orang, ada 10 orang penanya kepada Sayyidina Ali, wahai Sayyidina Ali, siapa kamu seilmu daripada harta? Sayyidina Ali menjawab kepada 10 orang itu dengan 10 jawaban yang berbeda. Ilmu lebih bagus daripada harta karena ini, ilmu lebih bagus daripada harta karena ini. 10 orang 10 macam jawaban. Jadi nanti kita akan ceritakan bagaimana hebatnya Sayyidina Ali. Beliau itu ilmu. Ilmu lebih bagus daripada harta karena ilmu itu menjagamu, sedangkan harta harus kau jaga. Akan ada 10 macam alasan. Makanya Imam Sayyidina Ali ini beliau begitu pintar dan begitu fakta ilmu. Anak-anaknya juga bagus juga. Anaknya Imam Hasan, Imam Husain, dan sekarang ada anak juga ya, Imam Zainal Abidin yang salah satu syahid beliau dikutip dalam kitab Minhajul Abidin ini. Jadi bagaimana kita menjaga hati agar kita tidak berprasangka buruk, berprasangka negatif kepada orang lain. Kenapa? Karena kadang-kadang kita dijelaskan Imam Ghazali dan Imam Syafi'i, mereka juga tidak terpengaruh dengan ucapan orang lain. Jadi jangan berpresiden negatif kepada orang lain. Kalaupun hari ini kita banyak masalah, kita mungkin berpikir kalaupun tidak ada bahu untuk bersandar, minimal masih ada telur untuk di dada. Jadi beda pikir ke kulai, dan pikir ke rumah orang, pikir ke produk, dan pikir ke santron. Jadi kita pikir hidup itu juga butuh sarapan, bukan hanya butuh harapan. Jadi mudah-mudahan dengan hal ini kita tidak terlalu banyak berpikir tentang hal-hal yang tidak perlu. Gunakan pikiran kita untuk yang perlu saja. Di akhir pengajian kita bacakan Fatihah, niatkan untuk